padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Semangat pagi untuk kita semua, Joshua. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada hari ini, sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sepenuh kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Kami boleh kembali mendapatkan nafas kehidupan kami yang mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami dan mengingatkan kami juga untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sepanjang kami pada hari ini. Roh Kudus yang memampukan kami semua untuk dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dengan baik dan mampu melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau bersama dengan hamba-Mu agar Roh-Mu yang kudus itu tetap menyertai hamba-Mu di dalam berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 10. Kitab Ulangan 16 ayat 10 berbunyi demikian. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panen adalah pemungutan ataupun pemetikan hasil tanaman dari sawah atau dari ladang. Istilah ini paling umum dipakai dalam kegiatan bercocok tanam dan menandai berakhirnya suatu kegiatan di lahan tersebut. Panen biasa dilakukan bagi para petani, sebab itu adalah sesuatu yang ditunggu dan diharapkan setelah lama kita menanam, merawat, dan puncaknya adalah menuai hasil. Mengingat pekerjaan atau usaha dari manusia zaman sekarang tidaklah semua bergerak dalam bidang pertanian, maka kata panen ataupun hasil dapat dimaksudkan juga kepada hasil dari setiap pekerjaan atau usaha yang kita kelola, dan dari sanalah kita menerima hasil, gaji, keuntungan, dan lain sebagainya. Teks Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari Ulangan 16 ayat 10, kalau kita perhatikan konteksnya, berasal dari Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai 12 berisi tentang perayaan Hari Raya Kodok Daun, yang mana hal ini mengingatkan bagaimana dahulu umat Israel mengalami kelaparan yang membawa mereka ke Mesir. Di sana mereka ditindas sebagai budak. Belas kasihan dari Allah terhadap umat yang menderita itu dinyatakan dengan janji akan memberikan tanah yang subur, penuh madu dan susu,
tanah perjanjian, yakni di negeri Kanaan. Mereka tidak boleh lupa akan keberadaan dahulu sebagai budak dan harus pergi tergesa-gesa. Perintah Tuhan ini menyenangkan karena diminta untuk bersukaria dengan sungguh-sungguh selama 7 hari. Dalam sukacita tersebut, Tuhan ingin Israel menyadari keberadaan dirinya sehingga merendahkan diri dan hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan juga ingin umatnya menikmati sungguh-sungguh apa yang sudah diberikannya. Jika dalam perbudakan di Mesir, bangsa Israel hidup dari pertolongan orang, ketika mereka bebas dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan dan menghasilkan, mereka pun digerakkan untuk mau berbagi dan memberi bagi orang lain. Sehingga saudara-saudara, dalam pesta panen terkandung makna bersyukur atas berkat yang diberi Tuhan. Berkat tersebut dirasakan membawa sukacita dan mau menjadi berkat dengan berbagi dan memberi kepada orang lain dan dilakukan dengan iman. Dalam Imamat 23 ayat 9-11 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Setiap warga jemaat suatu kewajaran ketika datang bersyukur, menyatakan kuasa Allah dalam pekerjaan, di mana Allah hadir saat menabur, menyiram, dan memberi pertumbuhan. Dialah yang memberi matahari, hujan, dan embun untuk pertumbuhan tanaman. Untuk memahami pesta panen ini, jemaat-jemaat Tuhan harus tahu tentang teologi persembahan, di mana persembahan adalah sebagai tanda ungkapan syukur dan pengakuan iman akan keberadaan Allah sebagai sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Dialah Tuhan pemilik kehidupan dan semua yang ada dalam hidup manusia. Bila masing-masing orang mengimani, menyadari dan mengaminkan kasih Tuhan dalam hidupnya, memberi persembahan sebagai ucapan syukur dan respon atas kebaikan Tuhan, itu jugalah dasar kita meminta dari Tuhan. Karena kita telah benar-benar mengenal Dia, karena itu janganlah kita mempercayakan diri kepada manusia, pada kuasa yang dimiliki manusia di dalam dunia yang fana ini, tetapi percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada pertolongan dan kuasa otoritas Tuhan, dan Dia akan memberi jalan bagi kita. Dalam konteks sekarang mengarah kepada aktualisasi iman, Tuhan telah memberi hasil dari tuaian. Dari hasil tuaian itulah kita memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan pesta panen. Begitu banyak yang seharusnya diberikan karena harus disadari bahwa kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Pesta panen saudara mendatangkan sukacita, dan melalui pesta panen kita dapat berbagi, dan tetaplah kita menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan yang dijalani oleh manusia dalam hidupnya. Secara khusus kepada kita semua warga GBKP, di dalam kita menghadapi dan mempersiapkan pesta panen di tahun 2024 yang dilakukan oleh gereja kita GBKP, hendaklah kita melakukannya dengan sebaik-baiknya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas Tuhan yang telah memberkati segala usaha pekerjaan yang kita telah lakukan di dalam kasih Tuhan. Selamat kita semua mempersiapkan pesta panen di tempat kita masing-masing, dan Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kepada kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, dan betapa Engkau
adalah Allah yang senantiasa mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kami. Ajar kami Bapa dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami terus dimampukan Tuhan untuk dapat memberikan ucapan syukur kami dan mempersiapkan diri kami, keluarga kami masing-masing untuk dapat mengikuti pesta panen kerja rani di GBKP pada tahun 2024 ini. Bapa di surga, pada hari ini kami ingin mendoakan untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Rukun Jampin. Tuhan memberkati seluruh hamba Tuhan yang melayani di GBKP Jampin, agar bersama dengan seluruh keluarga dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Jampin, pelayanan Tuhan boleh semakin dilakukan dengan sangat baik, dan melalui rungkun ini juga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa di surga, kami akan melangkahkan kaki kami pada hari ini. Tuhan Yesus tetap bersama dengan kami, memberikan kami kesehatan yang baik, agar hari ini juga kami boleh dapat melakukan tugas pekerjaan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yojua Manbata Krina.